Jenazah pendaki Juliana Marins, 26 tahun, warga negara Brazil, Senin siang dijemput ambulan RS Bayangkara Denpasar dengan dikawal mobil Satlantas Polda Bali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah setelah proses penyerahan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dari pihak rumah sakit kepada tim pemulangan. Pemulangan peti jenazah Juliana Marins akhirnya disetujui di semua rute. Rencana kepulangan akan dilakukan pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 00.35 waktu Indonesia Tengah dari Denpasar menuju Dubai dengan penerbangan EK 0399. Diperkirakan tiba di Dubai pukul 5.35 waktu setempat. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan ke Rio de Janeiro, Brazil pada pukul 8.05 dan diprediksi tiba Rabu 2 Juli 2025 pukul 15.50 waktu setempat. Dari keterangan pihak rumah sakit, jenazah sempat dititipkan keluarga setelah proses otopsi yang selesai Jumat dini hari dikarenakan menunggu jadwal penerbangan. Kami menyerahkan jenazah kepada antar bangsa, jadi dia CV antar bangsa yang biasa mengurus pulangan jenazah asing. Jadi udah kami serahkan hari ini pukul 10 ya Pak Kade ya. Kemudian diberangkatkan ke bandara oleh antar bangsa sendiri di pukul 12. Dan sejauh ini sudah berapa lama sebenarnya di sini? Dari tanggal 26 sampai dengan hari. Ya untuk ini konfirmasi penerbangan sepertinya karena itu semua sudah diurus oleh pihak ketiga antar bangsa. Sebelumnya pada Jumat siang, dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit menjelaskan hasil pemeriksaan timnya. Dipastikan Juliana meninggal dunia akibat luka parah pada organ dalam yang disebabkan benturan tumpul. Selain itu, korban juga mengalami sejumlah luka gesek dan patah tulang, namun dipastikan tidak ada cedera kepala serius atau hipotermia. Juliana Marins yang mendaki bersama 6 rekan dan seorang pemandu lokal pada Sabtu 21 Juni lalu saat berada di titik Cemara Nunggal dikabarkan kelelahan dan memilih beristirahat. Namun saat pemandu menyusul, Juliana tidak lagi berada di titik tersebut. Setelah pencarian dilakukan, korban ditemukan terperosok ke jurang. Proses evakuasi yang melewati medan ekstrim dan berlangsung kompleks sempat menjadi sorotan publik. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. Peristiwa jatuhnya pendaki asal Brasil Juliana Marins menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Baik prosedur, kecepatan, dan kelengkapan alat keselamatan dalam peristiwa kecelakaan di Gunung Rinjani menjadi evaluasi. Bahkan muncul ide untuk menggunakan radio frequency identification yang dipasang pada gelang para pendaki. Hal itu dilakukan agar dapat memonitoring dan memberikan respon cepat apabila terjadi kecelakaan terhadap para pendaki. Selain evaluasi prosedur dan alat keselamatan, pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak menyamakan pendakian ke gunung seperti berwisata ke mal. Masyarakat yang hendak melakukan pendakian lebih dahulu melakukan persiapan baik secara fisik, peralatan, dan juga pengetahuan terkait medan dan kondisi gunung yang akan didaki untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Pada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan sebuah gunung ya. Mana yang paling berbahaya, sehingga misalkan kalau belum pernah naik gunung A yang kedaruratannya lebih kecil, maka tidak boleh naik gunung B, lain sebagainya. Sehingga betul-betul nanti sekali lagi ke gunung itu tidak hanya seperti ke mall atau ke Bali ya. Pada intinya Taman Nasional itu adalah konservasi ya. Jadi ini bukan turisme yang bersifat masif yang dikelola oleh Kementerian Kepariwisataan, tapi ini sebenarnya intinya adalah konservasi. Bagaimana menjaga alam kita, tetapi kita beri ruang kepada masyarakat yang ingin menikmati indahnya alam Indonesia ya. Tapi sekali lagi tidak boleh berjudi dengan keselamatan. Menteri Kehutanan juga mengatakan akan memperketat pengawasan dan mengevaluasi prosedur keselamatan pendakian agar masalah tersebut tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan.